Bangkitlah bangsaku, angkat kepalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, wahai para sahabat dimanapun berada. Kali ini kita perlu membahas ya, walaupun kita selaku orang awam, kita juga bisa membahas sudah seperti apa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita yang asli itu tidak menjadi perhatian kita semua. Sudah 20 lebih tahun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli kita injak rame-rame. Kita betul-betul hanya menjadikan sebagai semboyan, sebagai label belaka bahwa Pancasila katanya sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum kita semua, kita anak bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya itu hanya selaku semboyan, hanya slogan belaka yang sesungguhnya kita injak rame-rame Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa bukti kita injak rame-rame itu? Mengapa kita berani mengatakan kita injak rame-rame? Tentu ada fakta dan buktinya yang bisa kita lihat semuanya, yang bisa kita rasakan semuanya. Itu antara lain kita injak Pancasila, terutama sekali pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian diimplementasikan lagi, direalisasikan lagi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang asli, yang berbunyi pada pasal 6 ayat 2 berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Itu bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, begitu selaras dengan bunyi Pancasila, begitu serasi, begitu berkaitan, begitu berhubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sangat menyakitkan, 20 lebih tahun dapat kita lihat bagaimana bertolak belakangnya, diinjak-injaknya, bukti diinjak-injaknya Pancasila, sila keempat, sangat terlihat di dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar terbitan tahun 2002 atau yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen terakhir tahun 2002. Di situ sangat terbukti, sangat dapat kita rasakan akibatnya maupun bunyi yang sangat bertentangan dengan Pancasila sila keempat, di mana di dalam Undang-Undang Dasar terbitan tahun 2002 ada pasal 6A ayat 1 berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket
secara langsung oleh rakyat. Mari kita bandingkan bunyi pasal 6A, kita bandingkan dengan Pancasila, sila keempat, itu sangat tidak relevan sama sekali. Sangat berbeda, sangat bertolak belakang antara dua hal tersebut. Antara Pancasila, sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya hasil musyawarah wakil-wakil rakyat, MPR, itulah yang memilih presiden dan wakil presiden. Itu yang dimaksudkan dalam sila keempat itu. Namun dalam Undang-Undang Dasar tahun 2002 berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Itu sangat jauh sekali, sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang. Pancasila menghendaki presiden dan wakil presiden dipilih berdasarkan hasil musyawarah MPR, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang mengenal siapa presiden dan wakil presiden itu. Itu yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh Pancasila. Namun yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar tahun 2002 pada pasal 6 tadi adalah presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Pertanyaannya, dasar hukum dari manakah Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu diambil? Sementara dalam Pancasila yang kita anut sampai hari ini, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Republik ini, tidak terdapat sama sekali, terutama dalam Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 1 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Karena Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu tidak memiliki dasar hukum, maka saya katakan Undang-Undang Dasar ilegal dan harus segera tidak diberlakukan lagi. Kita tahu bahwa rakyat Indonesia berada di beribu-ribu pulau, berada di pulau-pulau terpencil, di daerah-daerah terpencil kebanyakan. Jadi mereka tidak paham, mereka tidak tahu siapa sebetulnya presiden dan wakil presidennya. Mereka hanya memilih karena dikasih uang, hanya memilih dikasih iming-iming, hanya memilih karena diberikan pemahaman-pemahaman yang sesungguhnya belum tentu benar, namun diterima saja oleh rakyat Indonesia karena mereka tidak tahu siapa sebetulnya orang yang baik, yang cocok, yang pantas untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Asal mereka dengar rayuan, apakah rayuan gombal, apakah rayuan yang bagaimana, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu dikasih duit, dikasih sembako, dikasih iming-iming, ya mereka akan memilih calon pemimpin. Padahal mereka tidak tahu siapa yang, bagaimana orang ini, kualitasnya seperti apa, mereka tidak tahu. Oleh sebab itu, saya mengharap kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para tokoh-tokoh, kepada para elit politik, kepada DPR, kepada MPR, kepada DPD, agar segera kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kalau kita sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, secara logis bahwa Undang-Undang Dasar 2002 harus segera tidak dipakai lagi, alias batal demi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila
dilaksanakan secara murni dan konsisten. Selaku konsekuensi logis dari kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dan mengamalkan Pancasila, tentu pertama, batalkan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Dua, segala konsekuensi hukum akibat dibatalkannya Undang-Undang Dasar 2002 tersebut. Selanjutnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan MPR, DPR, apa itu keputusan Kepmen dan lain-lain sebagainya ke bawahnya otomatis batal demi dibatalkannya Undang-Undang Dasar tahun 2002. Selain itu, konsekuensi logisnya adalah MPR sementara atau MPRS itu melakukan sidang istimewa memakzulkan Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Ma'ruf Amin. Saya rasa itu yang sedikit pentingnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Semoga semua pihak dapat menerima dengan hati yang lego, penuh kesabaran, dan ini pemakzulan presiden dan wakil presiden bukanlah tuntutan rakyat Indonesia sekarang, namun adalah menjadi konsekuensi logis sebagai tuntutan daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan keinginan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.